Polres Pulau Morotai bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4. Hadirnya tokoh pejuang pemekaran Syaiful Rurai dalam kegiatan storytelling Sang Pejuang memberikan pemahaman penting terkait dengan sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Salam jumpa pemirsa program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sabtu 11 Oktober 2025 bersama saya Leonar Patipelohi dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa Polres Pulau Morotai bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4. Penanaman jagung sebagai upaya melaraskan program pemerintah pusat dalam hal mendorong percepatan program ketahanan pangan di Pulau Morotai. Kegiatan penanaman jagung kuartal 4 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu siang. Di Kabupaten Pulau Morotai, kegiatan penanaman jagung kuartal 4 berlangsung di areal perumahan Kilo 2, Jalan Amerika, Desa Daruba, Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahmid Bilo mengatakan, kegiatan penanaman jagung sebagai bentuk upaya mendorong swasembada pangan di Morotai tahun 2025 bersama Polres Pulau Morotai. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan bersama dengan Polres Pulau Morotai, di mana penanaman jagung di kuartal 4 Kabupaten Pulau Morotai. Kami dari Dinas bersama dengan Polres ini mulai dari persiapan lahan sampai dengan olah tanah dan juga pada hari ini ya, kita melaksanakan dengan mengundang para tokoh Pemda di Kabupaten Pulau Morotai, kemudian yang hadir untuk mewakili Pak Bupati yaitu Pak Asisten II Wali Sidasi. Kegiatan ini juga serentak di seluruh Indonesia di tepat pukul 13.00 kita di Kabupaten Pulau Morotai dengan jagung jenis NK Perkasa. Jadi untuk lahan jagung ini kami targetkan sekitar 12 hektar untuk di lahan Pemda. Jadi nantinya kita bertahap. Tadi ini baru sekitar 2 hektar penanaman. Dan insya Allah kita lanjut dengan 2 hektar yang ada di lahan Pemda ini. Program penanaman jagung tahap berikutnya adalah bentuk penyelarasan atau mendukung percepatan program swasembada pangan secara nasional yang merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kegiatan penanaman jagung kuartal 4 di Morotai dihadiri oleh Asisten 2 Pemkab Pulau Morotai Marwan Sidasi, Wakapolres Pulau Morotai Kompol Jamaludin dan beberapa unsur pimpinan Forkopimda Pulau Morotai serta personil Polres Pulau Morotai. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Sementara itu pemirsa, hadirnya tokoh pejuang pemekaran Syaiful Rurai dalam kegiatan storytelling Sang Pejuang memberikan pemahaman penting terkait dengan sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Storytelling Sang Pejuang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Kamis pagi. Seni bercerita yang telah ada sejak zaman dahulu kembali diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan storytelling Sang Pejuang yang dilaksanakan Kamis pagi ini memberikan edukasi penting terkait dengan sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Kehadiran Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, OPD dan masyarakat menambah suasana semangat berjalannya kegiatan storytelling. Saiful Rurai, tokoh pejuang pemekaran menyampaikan bahwa selama 26 tahun diminta untuk menjadi pembicara, baru kali ini Saiful setuju untuk menjadi pembicara. Hal ini didasarkan atas kepentingan pendidik yang mana itu penting jika dikaitkan dengan sejarah pembentukan Maluku Utara. Saya concern terhadap pendidikan, karena selama ini tiap ulang tahun provinsi itu kan storytelling kan oleh para pelaku ya, itu menceritakan segmen-segmen masing-masing. Nah, tapi karena ini Pak Kadis menawarkan forum untuk pendidik se-Maluku Utara, ya saya berusaha merangkum semua seobjektif mungkin. Soal interpretasi itu kan soal subjektif. Tadi saya bikin tadi ada 3 fase untuk menerangkan dari awal supaya guru-guru itu paham bahwa Maluku Utara itu satu-satunya provinsi di 38 provinsi di Indonesia 80 tahun merdeka yang berdarah-darah perjuangannya. Agar jangan lagi ada konflik-konflik tambahan untuk menyelesaikan agenda-agenda tersisa di Maluku Utara. Saiful Rurai juga menegaskan pentingnya eksistensi jurnalis. Sebagai tokoh pejuang pemekaran Provinsi Maluku Utara, dirinya berharap para jurnalis bisa membawa aura kebaikan dalam proses pembangunan Maluku Utara karena masih banyak persoalan yang harus diperhatikan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur darat, laut, udara, dan lainnya. Sehingga peran jurnalis sebagai jembatan informasi sangat penting ketika bersama membahas pembangunan Maluku Utara dengan kepala dingin tanpa menggunakan olah otot. Saiful juga berharap di usia ke-26 tahun ini menjadi momentum untuk evaluasi diri untuk bersama-sama berbuat yang terbaik bagi Maluku Utara. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, penuturan sejarah pemekaran Maluku Utara sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Mengingat pentingnya sejarah pemekaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menghadirkan tokoh pejuang pemekaran Maluku Utara dalam kegiatan penuturan sejarah pemekaran Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang terdiri dari ASN termasuk juga tenaga pendidik sangat antusias mengikuti kegiatan storytelling Sang Pejuang di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Dengan menghadirkan peserta dari OPD dan kalangan masyarakat, kegiatan storytelling Sang Pejuang dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah menyampaikan bahwa sejarah adalah sesuatu hal yang penting yang di dalamnya termasuk sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Saya kira tadi ada satu pandangan yang sudah disampaikan oleh Ko Ipul bahwa bangsa yang melupakan sejarah kan bangsa yang tidak cerdas lah kira-kira begitu. Sehingga memang inisiasi ini penting kita lakukan karena kita menyadari bahwa sejarah itu penting. Sekali lagi sejarah itu penting, termasuk di dalam adalah sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara. Andai saja kita tidak tahu sejarah, kita lupa sejarah, saya kira kita kadang arah yang keliru. Sehingga di momentum seperti ini penting untuk kita dengarkan secara saksama bagaimana sih sebetulnya sejarah pembentukan itu. Tapi saya kira setelah melihat penjelasan-penjelasan tadi, maka mungkin kami akan menginisiasi untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait dengan catatan-catatan sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara itu untuk bisa diintegrasikan dalam kurikulum di tingkat SMA. Abu Bakar Abdullah juga menambahkan bahwa harus tetap menghargai dan menghormati sejarah karena sejarah adalah guru yang sangat berarti bagi kita semua. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan.
Beragam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut HUT Provinsi menarik antusias masyarakat, pelajar, dan ASN dari berbagai instansi. Seluruh rangkaian acara memeriahkan HUT Provinsi bertujuan untuk menyatukan keberagaman dalam upaya pemerintah menghadirkan kolaborasi dan inovasi demi membangun berkelanjutan di Maluku Utara. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara ke-26 tahun ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang dipusatkan di Sofifi. Salah satunya launching program Sofifi berolahraga yang menjadi simbol ajakan untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Maluku Utara. Selain launching Sorga, terdapat pula lomba gerak jalan yang diikuti oleh para siswa dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sejumlah agenda hiburan rakyat dan lomba tradisional juga digelar untuk menambah keceriaan dalam rangkaian perayaan tahun ini. Ketua Panitia HUT Provinsi Maluku Utara ke-26 Musyria Al-Hadar mengatakan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya mempererat kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Semangat HUT tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, namun momentum untuk meningkatkan partisipasi dan kekompakan seluruh elemen dalam membangun daerah. Ya baik, hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari HUT Provinsi Maluku Utara yang ke-26 yang saat ini terlihat bagaimana antusias masyarakat, juga anak-anak kita yang terlibat langsung di dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Dispora, yaitu gerak jalan tingkat SMP dan tingkat SD. Nanti besok akan dilanjutkan juga, masih ada untuk tingkat SMA. Nah, tadi pagi juga berlangsung operasi katarak yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dan itu juga merupakan rangkaian dari HUT Provinsi. Semoga dengan berbagai macam kegiatan yang dirangkaikan untuk memeriahkan HUT Provinsi tahun 2025 ini yang ke-26, ya kita harapkan masyarakat antusias dan merasa senang, bahagia, sehingga betul-betul terlihat kemeriahannya. Rangkaian kegiatan HUT Provinsi Maluku Utara ke-26 diharapkan menjadi ajang kebersamaan. Dengan semangat dan didukung dengan berbagai kegiatan positif lainnya, peringatan ulang tahun kali ini menjadi simbol harapan baru untuk bersama membangun Maluku Utara dengan hati, inovasi, dan kolaborasi. Sandi Sunarto, Leonard Patipelohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pengabdian masyarakat untuk meningkatkan literasi budaya dan sejarah lokal di Provinsi Maluku Utara, tim peneliti Universitas Indonesia bersama Universitas Hairun Ternate menggelar fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi dalam rangka pengabdian masyarakat untuk meningkatkan literasi budaya dan sejarah lokal di Provinsi Maluku Utara digelar di Universitas Unhair Ternate, Kota Ternate pada Kamis 9 Oktober 2025. Kegiatan yang bertajuk literasi budaya dan sejarah lokal ini disampaikan langsung oleh narasumber Profesor Susanto Suhdi, SSM Hum. Menurut Profesor Susanto Suhdi, SSM Hum, sejarah lokal dapat memperlihatkan karakter bangsa yang lebih luas, sehingga pengabdian masyarakat yang digelar oleh Universitas Indonesia dan Universitas Hairun Ternate bertujuan untuk menggali nilai-nilai dan budaya lokal khususnya di Jailolo dan Loloda. Profesor Susanto Suhdi, SSM Hum selaku Guru Besar Universitas Indonesia mengatakan, memasuki generasi emas 2045 harus dibekali dengan literasi yang kuat yang tidak sekedar melahirkan generasi dengan sikap kritis melainkan juga cerdas dan mencintai sejarahnya. Dengan bentuk GD, diskusi dengan para tokoh, pakar, pemuka masyarakat, adat, dan komunitas yang mestinya punya kepentingan untuk secara bersama nanti kita menggali potensi nilai sejarah lokal dan budaya lokal untuk menyiapkan generasi
ke depan, terutama dalam memasuki generasi emas 2045. Dan itu harus dibekali dengan kemampuan literasi yang kuat, gitu, dengan bacaan kan gitu, yang membentuk nanti bukan saja sikap kritis tapi juga cerdas begitu, dan membuat sejarah dan budaya itu hal yang menyenangkan, jadi nggak kaku gitu ya. Formatnya nanti bisa berupa pertunjukan, kesenian, tarian, mungkin juga lewat kuliner ya. Siapa tahu kita akan menemukan kekhususan atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa sejarah lokal di sini bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam arti yang lebih luas. Fokus grup diskusi yang berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya tersebut dihadiri Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Unhair, Hudan Irsyandi Yusuf, Dr. Farida Maricar, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, komunitas orang Loloda, serta kerukunan keluarga Loloda dan Jogugu Loloda. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati HUT TNI ke-80 dan Provinsi Maluku Utara ke-26 tahun 2025, Lanal Ternate berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kejuaraan Open Water Swimming 2025. Tentara Nasional Indonesia Lanal Ternate bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara berkolaborasi menyelenggarakan kejuaraan Open Water Swimming 2025. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT TNI ke-80 dan HUT Provinsi Maluku Utara ke-26 tahun 2025 Sabtu pagi. Kejuaraan lomba renang terdiri dari berbagai kategori, diantaranya pelajar putra dan putri 500 meter, kategori umum pria dan wanita 1000 meter, dan kategori TNI Polri 1000 meter. Selain menjadi ajang adu ketangkasan, Open Water Swimming 2025 juga bertujuan menumbuhkan semangat olahraga bahari dan mendorong para atlet Maluku Utara untuk bisa bersaing di kancah nasional. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ternate Kolonel Laut Gurtom Fartianto menyampaikan, kegiatan Open Water Swimming 2025 yang dilakukan merupakan kolaborasi antara TNI dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi ke-26 dan Hari Ulang Tahun TNI ke-80 tahun 2025. Untuk kejuaraan lomba renang Open Water Swimming tahun 2025 ini atas inisiasi dari Ibu Gubernur Maluku Utara kepada kami Lanal Ternate dalam rangkanya Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara dan Hari Ulang Tahun TNI. Sebenarnya event ini sebelum-sebelumnya sudah ada, cuman kami Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate mencoba sedikit menyesuaikan dengan standar nasional yang dikeluarkan oleh Aquatic. Dewi Anggraini Bunga selaku peserta lomba yang berhasil meraih juara 1 tingkat umum putri mengaku dirinya telah mengikuti lomba renang beberapa kali dan berhasil meraih juara hingga 2 kali. Nervous pas dalam air, jadi habis stressing pas disuruh turun langsung deg-degan. Kesananya pas udah langsung lomba udah hilang karena udah langsung cepat untuk menghindari dari kerumunan. Juara 1 untuk renang 2 kali. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Maluku Utara Shirley Joanda dan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang seismisitas dan petir di Kota Ternate dan sekitarnya periode tanggal 3 sampai 10 Oktober 2025 serta informasi jadwal matahari terbit dan terbenam periode tanggal 11 sampai 17 Oktober 2025. Data ini kami peroleh dari Stasiun Geofisika Ternate.
Pemirsa, selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyaksikan beberapa informasi penting dalam segmen Klik Sulampa. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Tengah Senin kemarin menyebabkan sejumlah bencana alam di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una. Tercatat ada 3 jenis bencana terjadi hampir bersamaan, yakni banjir, tanah longsor, dan juga abrasi. Berdasarkan laporan Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedikitnya 3 jenis bencana terjadi hampir bersamaan, yakni banjir, tanah longsor, dan abrasi. Banjir melanda Kecamatan Ratolindo dan Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama membuat air meluap dan menggenangi permukiman warga. Akibatnya, 10 rumah warga atau 10 kepala keluarga terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa atau sekitar 70 cm. Selain banjir, longsor juga terjadi di Desa Podi dan Desa Tongku, Kecamatan Tojo, serta Desa Marowo dan Tampanombo, Kabupaten Tojo Una-Una. Material longsor menimbun 3 titik jalan di ruas Trans Ampana Poso, membuat jalur transportasi utama tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa bangunan juga ikut terdampak, di antaranya 1 unit rumah, 1 rumah makan, 1 penginapan, dan 1 kios di Desa Podi. BPBD setempat telah menurunkan alat berat berupa 1 unit ekskavator, 1 grader, dan 1 loader untuk membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Rian Hendra, TVRI Sulteng melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Minggu 12 Oktober 2025. Data perakiran cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.